Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 permainan seru yang bisa kita aplikasikan di kelas kita, baik kelas anak-anak ataupun kelas dewasa. Kita mulai saja. Permainan yang pertama ini kita akan menyiapkan terlebih dahulu beberapa botol bekas air mineral yang berukuran 500 ml ataupun lebih kecil dan satu buah bola plastik. Nah, kemudian kita akan memerintahkan siswa untuk membuat simulasi permainan bowling menggunakan botol minuman tersebut dan juga satu buah bola kaki. Semua siswa bergiliran dan akan dicatat berapa poin yang mereka dapat berdasarkan permainan tersebut. Permainan yang berikutnya, yang kedua, saya kira sudah sering dilakukan oleh banyak guru di Indonesia. Jadi kita akan menyiapkan beberapa hadiah sederhana yang akan kita gunakan di dalam kelas. Misalnya adalah snack ataupun boneka kecil ataupun gantungan kunci dan lain-lain. Dan semua hadiah tersebut akan kita letakkan di atas meja guru. Dan kita akan memberikan beberapa instruksi ataupun pertanyaan. Bagi siswa yang bisa menjawab dengan tepat, dengan baik, ataupun dengan benar, maka siswa tersebut boleh mengambil satu buah hadiah yang ada di atas meja sesuai dengan keinginan mereka. Bagi siswa yang sudah pernah menjawab, tidak diperbolehkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang lainnya. Sehingga semua siswa nanti akan mendapatkan masing-masing satu hadiah yang ada di kelas guru tersebut. Permainan yang berikutnya ini cukup seru dan sering saya lakukan di dalam kelas saya. Pertama, kita akan membuat beberapa lingkaran dari kertas karton ya. Jadi sebuah kertas yang berbentuk lingkaran kita persiapkan mungkin sekitar 15. Di situ kita tulis beberapa instruksi, misalnya lompat 2 kali, kemudian misalnya lagi mengedipkan mata sebanyak 4 kali, atau anggukkan kepala sebanyak 5 kali, atau misalnya berputar sebanyak 2 kali dan seterusnya. Bisa dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia tergantung dari target yang kita inginkan. Kemudian pada sesi kelas kita perintahkan siswa untuk duduk melingkar ataupun berdiri melingkar. Kertas yang bulat dengan isi beberapa instruksi tadi kita akan letakkan di tengah-tengah semua siswa. Kemudian kita akan memberikan satu buah bola berbentuk kecil ataupun dadu begitu. Lalu kita perintahkan salah satu siswa untuk melemparkan dadu tersebut sehingga tepat berada di atas salah satu kertas yang berbentuk bulat tadi. Kemudian siswa tersebut akan mengambil kertas yang berbentuk bulat dan membaca instruksi yang ada. Jika instruksinya adalah menganggukkan kepala sebanyak 2 kali, maka siswa tersebut harus menganggukkan kepala sebanyak 2 kali. Atau misalnya instruksinya yang lain, misalnya dia harus berdiri sebanyak 2 kali, maka dia harus melompat sebanyak 2 kali, maka dia harus melompat sebanyak 2 kali dan kemudian kembali lagi ke dalam barisan. Semua siswa akan mendapatkan instruksi yang berbeda-beda sesuai dengan kertas yang mereka dapatkan ketika melempar bola dadu. Kelas ini bisa kita aplikasikan di kelas dewasa ataupun kelas anak-anak, baik kelas bahasa Inggris ataupun kelas umum. Permainan yang keempat ini juga tidak kalah seru dan mirip dengan permainan yang sebelumnya. Jadi kita akan perintahkan siswa untuk membuat sebuah bintang menggunakan kertas karton. Bisa dilakukan di rumah ataupun ketika sesi ini hendak dimulai. Jadi kita akan membuat atau menyiapkan beberapa bintang yang sudah kita siapkan. Kita bagikan sesuai dengan jumlah banyaknya siswa di kelas kita. Misalnya ada 20 siswa di kelas, maka kita akan membuat 20 bintang, kita bagikan masing-masing siswa mendapatkan satu buah bintang. Kemudian siswa diwajibkan menulis satu buah perintah di situ berdasarkan keinginan mereka masing-masing. Misalnya sebutkan misalnya sebutkan dua danau yang ada di Indonesia. Misalnya seperti itu, atau sebutkan 5 nama ibu kota provinsi yang ada di Indonesia, dan seterusnya. Jadi tergantung dari materi pelajarannya. Kalau kelas tersebut adalah kelas geografi, maka disesuaikan dengan materi geografi. Tapi kalau kelasnya adalah kelas matematika, maka mereka membuat soal yang berkaitan dengan matematika. Setelah sesi ini selesai, semua siswa telah menuliskan satu buah pertanyaan pada bintang yang mereka punya, maka kita akan mengajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar, dan kemudian kita akan mengajak siswa untuk melemparkan bintang tersebut
kepada siswa secara acak. Jadi masing-masing siswa akan mendapatkan satu buah bintang dari kawannya dan membaca instruksi yang ada. Kemudian mereka diminta untuk melakukan ataupun menjawab pertanyaan yang ada pada bintang tersebut. Permainan ini akan cukup seru karena pertanyaannya akan berkaitan dengan materi atau mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Permainan yang kelima yang tidak kalah seru, kita akan menyiapkan terlebih dahulu beberapa kertas berbentuk kotak, kertas kecil saja. Kita akan tulis berdasarkan jumlah siswa ya. Jadi misalnya siswa kita ada 20 orang di dalam kelas, kita akan membuat 20 kertas kecil yang kemudian itu akan kita tulis dengan simbol-simbol, misalnya plus 5 atau misalnya dibagi 2 atau minus 1. Atau kemudian dikali 2 dan seterusnya. Di kertas tadi ya, jadi setiap kertas itu ada keterangan masing-masing. Misalnya plus 5 pada kertas pertama, kemudian di kertas kedua itu ada minus 2, kertas ketiga itu ada dibagi 4 dan seterusnya. Jadi setiap kertas itu berisikan kode dan angka yang berbeda. Setelah itu di dalam kelas kita akan mengajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar dan membagikan masing-masing siswa kertas-kertas yang sudah kita persiapkan. Setelah itu, kita akan memberikan satu buah angka. Yang pertama, misalnya kita akan menyebutkan angka 5. Setelah angka 5, kita akan menunjuk siswa yang kita tunjuk itu harus menyesuaikan dengan angka atau kode pada kertas yang dia punya. Misalnya, ketika kita menyebutkan angka 5, siswa yang kita tunjuk mungkin memiliki kode angka plus 3. Maka dia harus menambahkan 5 ditambah 3. Maka dia akan mendapatkan angka 8. Lalu siswa yang kedua misalnya kodenya dibagi 2. Di kertas tersebut ada kode dibagi 2, maka 8 tadi harus dibagi 2, maka dia harus menyebutkan angka 4. Permainan ini cukup seru khususnya untuk permainan di kelas matematika. Silahkan dicoba. Oke, itu tadi 5 permainan seru yang bisa kita aplikasikan di kelas kita dan bisa kita lakukan kapan saja, baik di kelas anak-anak ataupun di kelas dewasa. Itu saja yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Terima kasih.